Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Mohon maaf banget seminggu ini aku gak bikin podcast. Meskipun berbulan-bulan gak bikin podcast, tapi aku tetap minta maaf. Ya karena gimana ya, agak sering ragu sekarang kalau bikin podcast. Kayak gagu gitu loh, suka belibet. Terus kalau recording itu sering ngulang-ngulang jadi capek. Tapi harus tetap semangat untuk menebarkan kebaikan. So jadi podcast ini bakal dirombak banget sih. Nggak cuma tentang dunia ngafalin Quran, tapi bakal di-upgrade lagi menjadi all about things. Pokoknya apa aja lah mau dibahas. Mungkin kayak teman-teman yang non hafid aku tuh sering komplain gitu, aku kan nggak hafid tuh, jadi kayak mau dengerin juga nggak relate juga kan, jadi nggak pernah buka podcast kamu. Padahal aku suka banget kalau dengerin kamu cerita. Mereka so sweet banget pokoknya. Jadi mungkin kita bakal bahas dunia perbucinan kamu, bisa jadi tentang perjalanan mendekati Tuhan, ataupun film, musik, novel, atau hal-hal menarik lainnya. Nggak tahu kenapa nih, dalam waktu seminggu ini ada banyak banget teman-teman yang curhat tentang lagi dideketin sama mu'alaf atau orang yang ingin mempelajari Islam, tertarik dengan Islam tapi belum menjadi muslim. Ini pasti kan jadi overthinking luar biasa banget ya, karena kadang kita belum begitu yakin dengan tingkat keimanan kita sendiri. Gimana bisa nerima seseorang yang belum settle juga pada keimanannya? Nah, gimana tuh? Gimana menurut kalian? Teman-teman yang enggak punya gebetan mu'alaf, ada nggak sih masukan untuk teman-teman kita yang sedang didekati mu'alaf? Kalau ada silahkan komen di bawah ya. Aku yakin semua muslimah di muka bumi ini berekspektasi untuk bertemu dengan seseorang yang jauh lebih saleh, jauh lebih mantap dalam beragama, jauh lebih rajin, pokoknya jauh dari kita ini yang kentang inilah ya. Pokoknya bagaimana caranya kita dapat imam yang mengajak kita menuju surga, kayak gitu kan. Tapi kalau mu'alaf, ini kan kita ini udah sadar kentang banget, dapatnya mu'alaf, mana dia good looking, mana dia kayaknya indah banget kalau bersamanya. Ini gimana? Dan gimana respon keluarga kalau ternyata gebetan kita adalah mu'alaf? Apakah mereka bisa menerimanya? Nah, ini nih PR banget. Pasti kamu bisa jadi gila kalau mikirin ini terus, ya kan? Nah, sebelum nerima seseorang masuk dalam kehidupan kamu, aku saranin sih untuk self love dulu ya. Kita harus mengerti diri kita sendiri dulu, seberapa kualitas iman kita dahulu, seberapa pantas kita untuk bersamanya, apakah kita bisa membimbingnya sampai menjadi muslim yang kafah. Nah, itu kan jadi PR yang luar biasa berat ya. Kadang juga kita kerap berpikir, apakah dia mendekati hanya untuk biar bisa nikah? Karena kan kita nggak bisa nikah kalau nggak sesama muslim, ya kan? Bisa sih, tapi nanti dihujat banyak netizen. Dan ya nanti gimana? Akunya bisa murtad kali ya. Ini nggak mungkin lah, harus Islam sampai akhir hayat. Kan ada juga artis yang kayak cowoknya ini mu'alaf, kemudian nikah, nggak taunya nanti si istri ikut murtad, malah jadi murtad kayak gitu. Dan itu juga banyak banget hal kayak gitu, karena ya emang nggak mau berpisah dengan orang yang dia cintai, makanya malah Allah yang mereka tinggalin. Dan dengan adanya self love, mau apapun yang terjadi di muka bumi ini, mau cowok kamu convert lagi ke agama lain, ya kamu tetap jadi diri kamu yang muslimah sampai akhir hayat. Tapi kalau kamu belum mantep banget agamanya, aku saranin nanti aja deh, jangan buru-buru, belajar dulu. Gak usah takut pula untuk kehilangan seseorang. Apapun yang jadi takdir kamu, ya bakal jadi milik kamu, gak bakal lari kemana. Mau dia lari nanti juga balik lagi, gak usah khawatir ya. Pernah gak sih kalian dengar quotes dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu?
Beliau berkata bahwa kutemui kekecewaan setiap kali menggantungkan harapan kepada manusia. Hanya kepada Allah lah yang tidak pernah mengecewakanku. Jadi pada intinya kita gak pernah tahu hati manusia. Kita gak pernah tahu apakah hidayah itu untuk selamanya atau hidayah itu untuk pencitraan doang. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengandalkan diri sendiri untuk mengokohkan iman. Gak perlu nunggu orang lain membuat kita terinspirasi atau semangat untuk menambah keimanan. Gak perlu kayak gitu. Kita harus nyemangatin diri kita sendiri. Stay strong bestie, oke? Jangan sampai kita terpengaruh hanya karena pasangan kita nggak baik. Pokoknya kalau dalam hal kebaikan, dalam hal keimanan, harga mati banget. Kita harus mantep banget sama keimanan kita. Jangan sampai goyah. Nah sekarang gimana sih memberikan positive vibes atau dampak baik terhadap seseorang yang tertarik terhadap keislaman? Ya Allah belibet, maaf banget ya, udah lama gak bikin podcast. Jadi kita bisa memulai dengan memberikan contoh yang baik. Karena representasi seorang muslimah itu gak dilihat dari bagaimana cara dia berbicara sih. Kalau orang pura-pura baik mah kayak aku gini nge-podcast, itu belum tentu aku sebaik apa yang aku omongin, ya gak sih? Kalian juga kan? Jangan-jangan aku sendiri nih yang buruk akhlaknya. Jadi kalau kita baik, oh jadi gitu ya orang Islam, ternyata mereka baik, oh gitu cara jadi orang Islam, kayak gitu. Jadi berusahalah menjadi representasi muslim yang baik. Berusaha untuk gak skip sholat, diusahain tepat waktu mungkin, atau jamaah itu jauh lebih mantap lagi. Atau kalian juga bisa diskusi tentang keagamaan. Kadang-kadang nih ya teman-teman mu'alaf atau orang-orang yang memang tertarik dalam keislaman, itu mereka jauh lebih kritis, jauh lebih deep lagi kalau membahas malah tentang filosofisnya. Kadang kan kita nggak ngerti ya, orang kita Islam dari lahir ngikut aja orang tua sholat ya sholat aja, nggak perlu tanya sholat buat apa ya kan. Nah kalau nggak tahu sih aku saranin ya bilang aja nggak tahu, bilang aja kalau kamu memang lagi belajar juga. Karena belajar agama kan nggak cuma 1-2 hari, tapi untuk seumur hidup ya kan. Jadi ada baiknya kalau kamu ngarahin dia untuk bertemu dengan guru yang sesuai untuknya, yang bisa ngebimbing dia untuk beribadah, mengaji, atau menyetabilkan keimanan dia, hati dia agar tetap stay iman selamanya. Ngirimin buku-buku agama, aduh so sweet banget. Semoga apa yang menjadi harapan kamu itu selaras dengan takdir Tuhan ya. Apapun rintangannya, kalian pasti akan menemukan jalan untuk bersatu jika memang kalian adalah takdir satu sama lain. Ingat, gak perlu terburu-buru, gak perlu merusak cerita hebat takdir Tuhan dengan keinginan segera memiliki. Ada baiknya lebih bersabar. Dengan bersabar itu mungkin nanti kita bisa belajar lebih banyak lagi, lebih salihah lagi, dan nantinya lebih siap lagi untuk kehidupan yang dijalanin bersama-sama. Oke, dari Dina Fitria yang gak sempurna, maaf belibet dan susah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.